Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengelolaan pelatihan ASN unggul di bidang desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Ini tentu salah satunya adalah menjawab era digitalisasi. Dengan Permendes Nomor 6 Tahun 2021 ini akan menjawab pengembangan kompetensi yang mana dalam PP tersebut mengamanatkan bahwa hak seorang pegawai negeri sipil dapat hak minimal 20 JP per tahun per orang. Pelatihan di Pusat ASN itu ada pelatihan dasar baik itu pelatihan dasar yang CPNS maupun pelatihan dasar yang untuk PSM. Itu ada dua. Sekarang ada pelatihan yang dalam jabatan juga, yaitu dalam jabatan untuk pelatihan kepemimpinan, pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan sosio-kultural. Berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2021, kita membentuk tim AKP analisis kebutuhan pelatihan. Setelah rapat tim AKP, maka kita akan melakukan rekapitulasi kebutuhan pelatihan apa saja yang ada. Kita sesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Pendanaan untuk pusat pelatihan pegawai ASN melalui APBN. Ya, sebelum melaksanakan pelatihan, ya, kita biasanya akan melihat jadwal pelaksanaannya gitu ya, kalender pelatihannya seperti apa, tanggal berapa dilaksanakan. Setelah itu nanti kita akan, biasanya 1 bulan sebelumnya kita akan membentuk tim kepanitiaan. Setelah tim terbentuk, tahap selanjutnya adalah tim akan melakukan rapat persiapan terkait dengan apa-apa yang akan dipersiapkan. Pelatihan secara umum dilaksanakan dengan 2 jenis pelaksanaan ya, ada klasikal dan non klasikal. Namun pada saat ini ya, dengan adanya perkembangan zaman, pelatihan dibagi lagi, ada yang secara full klasikal, ada yang blended learning, dan juga ada yang full virtual. Saya Fajar Dwi Suprapto, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, selaku anggota tim penjamin mutu pelatihan ASN di lingkungan Pusat Pelatihan Pegawai ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mendukung pelaksanaan Permendesa Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengelolaan pelatihan ASN unggul bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Untuk mengukur keberhasilan peserta di dalam mengikuti pelatihan, akan dilakukan evaluasi terhadap peserta yang terdiri dari beberapa komponen tergantung dari jenis pelatihannya. Tapi secara umum biasanya ada sikap perilaku, kemudian nanti proyek perubahan dari peserta dan lain sebagainya. Itu nanti akan diujikan dan kemudian akan ditetapkan di dalam sebuah rapat kelulusan peserta, yang nantinya hasilnya apabila peserta dinyatakan lulus akan mendapat surat tanda tamat pelatihan yang ditandatangani oleh Kepala BPSDM. Untuk mengukur keberhasilan suatu penyelenggaraan pelatihan akan dilakukan juga evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan oleh peserta maupun tim evaluasi yang dibentuk oleh Kepala BPSDM. LMS adalah suatu keniscayaan, yaitu pelatihan yang harus dilakukan dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang ini. Pemberdaya alumni bertujuan untuk memastikan bahwa alumni pelatihan nantinya dapat menerapkan hasil-hasil dari pelatihan dan apa dampak yang dirasakan terhadap peningkatan kinerjanya di dalam organisasinya atau bidang kerjanya nantinya. Yang pertama, akreditasi untuk lembaga pelatihan dengan peringkat bintang 1. Lalu yang kedua adalah akreditasi untuk program pelatihan dasar dengan peringkat akreditasi B. Selanjutnya yang ketiga, akreditasi untuk program pelatihan kepemimpinan pengawas dengan peringkat B. Ketiga peringkat yang diterima oleh Puslap Pegawai ASN ini berlaku dalam waktu 3 tahun. Akreditasi dari lembaga pelatihan, kita ada akreditasi awal pada tahun 2022 ini. Pusat Pelatihan Pegawai ASN telah mendapat ISO 9001-2015 pada tanggal 11 November 2021 yang lalu.
Biasanya kita kerjasamanya dengan terutama untuk Bangsal dengan LAN RI. Ada beberapa kali juga kita puslat ini digunakan oleh kementerian dan lembaga lain. Proses kerjasamanya sebenarnya tidak terlalu rumit ya. Awalnya kita mengadakan koordinasi ya secara internal, setelah itu kita mengadakan penjajakan dengan lembaga atau kementerian yang akan kita laksanakan kerjasama. Buah mangga, buah markisa, buah tomat di atas meja. Kita harus bangga menjadi pegawai Kemendesa, terus semangat, tingkatkan kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.